بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك الذي سبحان الذي سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Baik, muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas segala karunia nikmatnya, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih pada kesempatan yang barokah ini di pagi yang sejuk ini ya. Kita masih bisa diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal baik dan menyempurnakan amal-amal kita sebelumnya gitu. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita niatkan ini untuk mencari ridho Allah bisa membawa keberkahan ke atas kehidupan kita. Dan keberkahan-keberkahan yang itu silih berganti mendatangi kita bisa disusul dengan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya ya. Baik itu kebaikan untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, bahkan bumi ini gitu. Salat serta salam tak lupa kita terus haturkan kepada teladan utama kita, junjungan kita bersama yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala karunia, atas segala inspirasi kebaikannya ya, teladannya kita masih bisa menjalani kehidupan ini dengan eh, benar ya, dengan apa yang telah digariskan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus murni untuk memberikan petunjuk kepada kita semua umatnya dan segala apapun yang ada dalam kehidupan Rasulullah tutur katanya, tindak tanduknya, perangainya, interaksinya dan lain sebagainya itu sempurna semua bisa kita jadikan sebuah teladan, kita jadikan sebuah pelajaran untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita, baik itu kehidupan secara individu, baik itu kehidupan kita bersama keluarga-keluarga kita, baik itu kehidupan kemasyarakatan kita, keilmuan kita, bahkan kehidupan kita dalam aspek yang lebih besar lagi. Dan salah satunya adalah bagaimana potret kehidupan Rasulullah SAW ketika berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, di mana ketika hari ini eh ketika kita mendengar kata Yahudi itu kan eh, secara langsung maupun tidak langsung kita akan mengkaitkannya dengan apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang, di bumi Syam, di tanah Palestina. Dan banyak ulama yang mengatakan bahwa peradaban kita hari ini adalah peradaban yang dikuasai, dikendalikan, diatur dan apa ya, dibuat sekehendaknya ya oleh orang Yahudi. Jadi peradaban kali ini adalah peradaban orang Barat yang notabene dikuasai oleh Yahudi. Dan terkesan sangat besar Yahudi ini kalau kita dengar hari ini gitu ya. Seakan-akan sosok yang itu bisa nggak sih ini kita bisa menyaingi orang-orang Yahudi gitu. Bisa nggak sih kita setidaknya mengimbangi gitu ya, agar penindasan-penindasan atau mungkin ketidak semena-menaan mereka itu bisa kita counter gitu ya. Itu kan seakan-akan pertanyaan yang muncul. Dan sedikit banyak mungkin kita akan menggali inspirasinya pada pagi hari ini bagaimana Rasulullah SAW itu berinteraksi dengan Yahudi. Yahudi di Madinah terutama ya. Karena Rasulullah SAW dan sahabat itu secara intens berinteraksi dengan Yahudi itu di Madinah. Nah, gimana sih gitu ya? Yahudi itu muncul di sana, kemudian
bagaimana Rasulullah menyikapinya, siapa saja karakternya seperti apa, dan ketika ada konflik intrik dengan Yahudi, Rasulullah itu bersikapnya seperti apa. Dan ini coba mungkin kita kupas satu persatu. Harapannya mungkin bisa nanti kita jadikan sebuah inspirasi kita hari ini, gitu. Bagaimana kita menyikapi sebagai sebuah umat, bagian kecil dari umat besar ini untuk bisa apa ya, menanggapi atau setidaknya merespon apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Beberapa poin yang mungkin kita akan sharingkan pada pagi hari ini, ya ini kita mencoba untuk mengetahui Yahudi itu gimana sih asal usulnya di Madinah. Kemudian yang kedua, hubungannya Yahudi dengan Islam, dengan Rasulullah, dengan sahabat seperti apa. Dan kemudian yang ketiga, kita akan coba sedikit singkat ya mengupas kelompok-kelompok Yahudi yang ada di Madinah itu siapa saja dan kisahnya kayak gimana ya secara general. Dan yang terakhir, yang keempat, mudah-mudahan nanti waktunya cukup, kita coba untuk mentadaburi surat Al-Hasyr. Kenapa surat ini penting? Karena tema kaitannya adalah terkait tentang Yahudi, surat Al-Hasyr ini. Dan di situ dijelaskan secara gamblang bagaimana karakter mereka dan bagaimana penyikapannya Rasulullah terhadap mereka di surat Al-Hasyr. Ya, eh, sebenarnya materi tentang pagi hari ini tidak tidak begitu ini ya, maksudnya dikaitkan dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tidak begitu jauh temanya, yaitu ya tidak apa tetap berada dalam sesuatu yang ini ya, yang lagi hot pada hari ini gitu. Seperti saya bilang tadi, kita membahas tentang Yahudi dan hari ini Yahudi sebegitu besar. Dan yang kedua, sama seperti topik yang sebelumnya, kita membahas tentang kebangkitan generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang itu memang Sulaiman Al-Ayyubi tidak berhadapan langsung dengan Yahudi, tetapi konteksnya sama. Artinya konflik intriknya berada di tanah Palestina. Dan sekarang tanah Palestina, bumi Syam, sedang diduduki oleh Yahudi. Oleh karena ini akan menjadi seakan-akan menjadi sebuah kisah yang itu bukan sebuah apa ya, dongeng belaka ya, tidak. Tetapi ini bisa kita jadikan sebuah inspirasi. Gimana sih orang Yahudi itu dan bagaimana Rasulullah menyikapinya. Oke, yang pertama kita coba untuk mengetahui asal-usul Yahudi di Madinah. Latar belakangnya bagaimana. Dan kita harus paham bahwa Yahudi itu berada di Madinah, posisinya seperti apa juga terhadap orang-orang yang ada di Madinah. Seperti yang kita ketahui bahwa Madinah itu berada di Hijaz ya, berada di Hijaz. Dan penduduk asli Madinah itu bukan Yahudi. Penduduk asli Madinah itu adalah Arab, yang itu bagian dari Madinah, ini bagian dari wilayah Hijaz. Dan Hijaz ini jalur dagang ya. Banyak orang yang lalu lalang di situ, mulai dari Yaman, dari selatan menuju ke Syam ataupun sebaliknya. Berbagai bangsa, berbagai suku, kelompok ya melewati Hijaz ini. Nah, orang Arab di sini mereka menjadi sebuah entitas yang itu menentukan jalur perdagangan itu ya. Karena secara usia lebih lama orang Arab di Hijaz, di Madinah, di Mekah dan sekitarnya dan memiliki pengaruh yang kuat. Kita tahu sudah sedikit banyak membahas dulu terkait tentang Quraisy, bagaimana posisinya ya di eh, politik dan perdagangan di Hijaz ya. Begitu ya di Madinah juga seperti itu. Orang Arab yang menjadi ininya, menjadi eksekutornya, menjadi orang intinya. Nah, sedangkan Bani Israel atau Yahudi itu ternyata baru belakangan setelah itu. Dan tidak ada data yang memastikan ya bahwa keberadaan Yahudi di Madinah itu kapan, eh, spesifiknya seperti apa, tidak ada data, tidak ada riwayat atau mungkin sumber yang bisa mencantumkan secara detail dan akurat ya, enggak. Tetapi seperti yang sudah banyak dibahas oleh para ahli sejarah bahwa keberadaan Yahudi di Madinah itu tidak lepas dari isu diaspora yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemungkinan besarnya adalah setelah terjadinya ini ya, eskalasi politik yang itu terjadi di Palestina, di Syam, sekitar tahun atau abad 1 Masehi. Seperti yang diketahui, Yahudi sama atau Bani Israel ini mengalami diaspora berkali-kali.
di berbagai negara, di berbagai bangsa gitu. Mereka itu terusir keluar dan salah satunya ini ya dari tanah Palestina itu. Yang paling besar, yang paling kuat itu sebenarnya bukan ini, yaitu ketika era eh, era negeri Babilonia waktu itu yang dikuasai oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu satu pemimpin kuat dari Babilonia, kemudian mengadakan ekspansi ke Palestina dan di situ menguasai Palestina. Hanya orang-orang di Palestina, yaitu orang-orang Yahudi, diusir banyak kemana-mana. Ada yang ke Babilonia, kemudian ada yang ke Kaukasus, juga ada yang ke Asia Kecil, ke Anatolia dan sekitarnya, dan cukup lama dan cukup banyak di situ. Nah, sedangkan migrasinya orang-orang Yahudi ke selatan kan berarti bawah ya, di daerah Arab itu juga terjadi, yaitu salah satunya ini ketika abad ke-1 Masehi, yaitu ketika ada pendudukan yang dilakukan oleh tentara Roma. Ini mungkin sekitar eranya Nabi Isa. Kalau kita tahu bahwa Nabi Isa itu kan intriknya kan dengan tentara-tentara Roma gitu ya, konfliknya ya. Nah, di situ terusir orang-orang Yahudi dan banyak beberapa dari mereka hijrah ya atau diaspora ke daerah Hijaz. Lebih tepatnya di Madinah atau sekitarnya. Eh Pada awalnya sebenarnya Madinah ini sebelum orang Yahudi seperti kita tahu tadi itu diduduki atau didiami oleh orang-orang Arab. Suku-suku Baduy tapi kecil. Skupnya kecil, pengaruhnya juga nggak begitu banyak. Nah, datanglah Yahudi ini yang dari Syam ini datang ke Madinah dan sekitarnya atau Yastrib dulu ya namanya ya. Eh Berinteraksi dengan orang Arab dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa pertanyaannya adalah kenapa kok Bani Israel ini orang-orang Yahudi ini datang dengan spesifik mereka apa namanya menentukan destinasinya adalah Madinah. Alasan utamanya adalah yaitu tadi ada dua alasan. Yang pertama karena ini ya diusir dari tanah ini ya Palestina karena ada konflik politik di situ dengan tentara Roma. Yang kedua, nah ini menarik. Datangnya orang-orang Yahudi ke Madinah itu ternyata alasannya untuk mengikuti isyarat yang ada di kitab suci mereka akan ada turun atau mungkin diutusnya nabi terakhir dengan ciri-ciri dan karakteristik seperti ini, dengan tempat diutusnya itu seperti ini dan itu spesifik berada di di Madinah. Ini menarik bahwa di kitab sucinya orang-orang Yahudi itu dituliskan bahwa nabi terakhir itu adalah karakter karakteristiknya seperti ini, cirinya seperti ini dan diutusnya di tempat wilayah yang seperti ini. Nah, karakteristik wilayahnya itu mirip dengan Madinah. Makanya mereka semua berkumpul di Madinah menunggu menantikan nabi terakhir itu. Yang kita tahu nanti yang nabi terakhirnya kan Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak mengakui itu karena mereka berharap nabi terakhir itu dari golongan mereka sendiri, dari golongan Bani Israel. Nanti sedikit kita bahas di belakang. Nah, datanglah Yahudi mendominasi di situ, ternyata menguat dan ini menguasai wilayah Madinah dan sekitarnya. Orang-orang Arab yang sebelumnya, yang suku Baduy kecil itu akhirnya tersingkir. Nggak berapa lama kemudian baru datanglah ada dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khosroj, dan itu merupakan cabang dari keturunannya Az. Az ini bagian dari bangsa Sabak ya, pecahan dari negeri Sabak dari Yaman. Karena Sabak ini terlanda musibah, tahu ya, di surat Sabak itu dikisahkan negeri Sabak itu negeri makmur, negeri yang sangat sejahtera, tetapi karena ada musibah karena keingkaran dari orang-orang di dalamnya, akhirnya Allah hancurkan bendungan yang sangat legendaris itu, bendungan Ma'rib itu, yang itu menjadi sebuah ini ya pusat perekonomian, pengairan dan seterusnya. Akhirnya hancur bangsa Sabak. Eh, Penduduknya, masyarakatnya akhirnya migrasi juga, diaspora juga kemana-mana. Dan salah satunya ke Madinah ini, yaitu suku Aus dan Khosraj. Nah, singkat cerita, Aus dan Khosraj ini berada di Madinah dan ternyata mendominasi wilayah itu lebih kuat posisinya dibandingkan dengan Yahudi yang sudah duduk atau mungkin menempati sebelumnya. Jadi, secara politik,
Aus dan Khosraj yang itu dari Yaman tadi ya, dari sahabat tadi beranak keturunan di situ cukup lama, kemudian mendominasi. Secara politik mereka yang berkuasa, tapi secara ekonomi orang Yahudi yang berkuasa. Nah, ini menarik. Tetapi kekuasaan politiknya itu nanti Yahudi pun ini ya, beristilahnya apa ya, berafiliasi lah, ya. Ngikut dengan Aus dan Khosraj untuk menguatkan posisi politiknya. Meskipun Yahudi ya lebih dulu, tetapi secara politik mereka kalah. Karena di dalam kubu Yahudi sendiri, kelompok Yahudi itu sendiri sebenarnya pecah. Ada beberapa kelompok. Dan kadang-kala mereka saling berintrik satu sama lain. Makanya secara politik, akhirnya mereka tersingkir. Tetapi secara ekonomi mereka mengendalikan. Mereka yang menguasai kebun-kebun, memproduksi beberapa barang-barang ya. Salah satunya adalah senjata. Mereka jago bikin senjata dan dijual belikan di situ. Nah, ini penting kita kenapa kita tahu posisi politik antara orang Khosrow yang Arab ini ya dengan Yahudi, kita nanti akan bisa memahami esensi dari isi Piagam Madinah. Dan nanti kita akan bisa memahami bahwa kenapa kok Piagam Madinah itu seakan-akan membuat posisi Yahudi itu terbelakang. Nggak disebutkan, seakan-akan nggak dianggap dibandingkan dengan kelompok-kelompok Arab. Nah, alasannya itu tadi, secara politik mereka tidak berpengaruh. Karena apa? Karena yang kita sedikit melompat ke Piagam Madinah ya. Agak sedikit nanti ada penjelasannya lagi yang nggak memahami latar belakang tentang posisi Piagam Madinah ini akan salah persepsi. Dan ini digunakan banyak oleh orientalis-orientalis. Contohnya yang sangat besar itu yang sangat terkenal Karen Armstrong ya. Buku-bukunya juga banyak di Indonesia. Itu mereka seenaknya gitu ya mengambil kesimpulan bahwa kalau Rasulullah itu nggak adil dalam menentukan Piagam Madinah. Nggak bisa dijadikan contoh keteladanan. Demokrasi, nggak demokratis lah kalau bahasa kita hari ini. Bahwa Rasulullah itu dalam menetapkan Piagam Madinah itu nggak nganggap Yahudi. Menganggap Yahudi itu masyarakat kelas 2 lah. Nggak usah dianggap, nggak usah diajak perjanjian. Atau nggak penting untuk dilibatkan. Nah, kalau nggak tahu bahaya di sini. Karena memang secara redaksi, memang Yahudi nggak disebut di Piagam Madinah. Bahkan nggak diajak berunding oleh Rasulullah. Nggak. Tapi ketika kita tahu aspek latar belakangnya, sosial politiknya ya, itu bukan berarti bentuk Piagam Madinah ini bukan bentuk ketidakadilan dari Rasulullah, bukan. Ya karena memang struktur sosial yang muncul yang ada ketika Rasulullah tiba hijrah ke Madinah itu ya seperti ini. Bahwa yang mendominasi secara politik kekuasaan ya Aus dan Khosraj. Yahudi berperan di situ tetapi sangat minim, bahkan kekuatan politiknya, kekuasaannya itu terwakili oleh Aus dan Khosraj. Jadi Rasulullah itu nggak perlu mengundang orang Yahudi, cukup dengan Aus dan Khosraj itu secara nggak langsung juga mewakili orang Yahudi. Otomatis itu keterlibatan posisi Yahudi di sini bisa tetap dianggap. Karena ya sekali lagi ya, Yahudi itu secara politik ngikut ngikut aja sama Aus dan Khosraj. Itu mereka punya kepentingan sendiri. Jadi ketika Rasulullah itu bersepakat dengan Aus dan Khosraj di Piagam Madinah, itu otomatis ada keterlibatan Yahudi di situ. Itu sudah pasti. Dan orang Yahudi pun juga sudah paham bahwa ada Piagam Madinah yang harus disepakati. Oke, nanti sedikit kita bahas lagi Piagam Madinah. Ada tiga kelompok besar Yahudi ketika Rasulullah tiba di Madinah ya. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nazir, dan juga ada Bani Quraizoh. Dan juga ada nanti Yahudi di luar Madinah yaitu Yahudi Khaybar ya. Tapi tiga kelompok yang di dalam Madinah tiga ini yang besar. Ada kelompok-kelompok kecil ya namanya ada Bani Akhwah, ada Bani Sa'labah, Bani Zawra, ada Bani Hadl, Bani Qusaish ini nggak terkenal kecil-kecil dan mereka berinduk atau berafiliasi ke kelompok yang lebih besar. Sedangkan Yahudi sendiri pun juga nanti berafiliasi ke Aus dan Khosraj tadi gitu. Nah, bagaimana sih Yahudi dan Islam atau Yahudi dengan Rasulullah ketika sebelum di Madinah, ketika di Mekah? Tidak ada kontak langsung ya antara orang Yahudi dengan dakwah Islam ketika fase Mekah, ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Ini secara umum, secara general. Secara umum ya. Kalau individu ya mungkin aja ada interaksi, komunikasi kan masih ada hubungan dagangan ya, Mekah, Madinah itu masih ada hubungan dagang. Pasti secara individu ada interaksi, tapi nggak begitu dominan. Tapi secara general dakwah Islam,
Rasulullah tidak berinteraksi dengan Yahudi, tidak bersentuhan dengan Yahudi. Tapi secara tidak langsung, nah ini, orang musyrik Mekah untuk mencari pembenaran, untuk mencari konten, gitu ya, untuk mencari bahan, mencari isu yang bisa dijadikan orang-orang musyrik Mekah ini untuk menyerang Rasulullah ketika berada di Mekah, itu mereka berkonsultasi kepada orang Yahudi di Madinah. Karena orang Mekah tahu bahwa orang Yahudi itu punya kitab suci. Ya, bahasa kita sekarang agama samawi gitu ya. Meskipun itu dia terminologi yang kurang tepat lah. Tetapi mereka tahu dengan keberadaannya orang Yahudi yang punya kitab suci, ada bahan untuk didiskusikan bahwa di Mekah ada yang ngaku nabi. Menurut kalian gimana? Hanya mereka konsultasi nyari bahan dan disuruh ngajukan pertanyaan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nanti dijadikan bahan untuk menyerang Rasulullah di Mekah. Ini pembahasan tersendiri. Jadi pada intinya orang Mekah sudah berinteraksi terkait tentang orang-orang Yahudi yang itu untuk mencari bahan, mencari konten untuk menyerang Rasulullah yang ada di Mekah. Nah, Yahudi di Madinah yang itu dekat dengan Mekah ya. Jadi ada yang berada di luar Madinah tapi lebih cenderung dekat dengan Mekah secara wilayah itu ternyata masih bagian dari Madinah. Ternyata Yahudi yang di Madinah dan ada yang beberapa yang di luar Madinah itu ketika Rasulullah berada di Mekah itu terlibat konflik. Ada perang saudara antara Aus dan Khosraj itu ada perang saudara di situ. Dan Yahudi masuk di dalam lingkaran konflik itu. Jadi ya nggak begitu banyak terlibat ketika berinteraksi dengan Rasulullah di Mekah. Itu salah satunya juga alasan kenapa Yahudi tidak ada berada di Mekah. Nah, sedangkan bagaimana interaksi Yahudi dengan Islam di Madinah? Kontak pertama Yahudi dengan Nabi SAW itu ketika Rasulullah tiba hijrah ke Madinah sebelum masuk Madinah ya, tepatnya di Kuba. Kan Rasulullah tiba dulu di Kuba, mendirikan masjid di situ, berdiam atau bertempat tinggal beberapa hari. Nah, di saat Rasulullah berada di Kuba, itu orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu datang ke Kuba. Mereka tahu ada orang dari Mekah namanya Muhammad ngaku Nabi ingin pergi ke Madinah. Nah, tokoh-tokoh Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi ini yang berkepentingan itu ya, itu penasaran, ingin melihat langsung Rasulullah yang ada di Kuba tadi. Dalam rangka apa? Ini menarik. Untuk memastikan, tadi kan ada ya karakteristik, tanda-tanda, dan ciri-ciri Nabi terakhir di kitab suci mereka. Dan mereka ingin mengklarifikasi di Kuba ini. Beneran sih ini Muhammad SAW ini jadi Nabi? Beneran Nabinya? Apakah beneran Nabi gitu? Dipaskan ininya, ciri-cirinya. Dilihat kesehariannya oleh orang-orang Yahudi ini di Madinah, orang-orang Yahudi Madinah ini ketika di Kuba. Dan yang berkepentingan di sini ya tokoh-tokoh Yahudi. Karena mereka yang paling terancam posisinya dan mereka menganggap ya penasaran juga siapa sih kok beneran ya orang Arab kan mereka mengharapkannya nabinya dari orang Bani Bani Israel kan tapi ternyata kok orang Arab ngaku nabi beneran dan dalam Quran kan juga seperti itu orang-orang Yahudi itu lebih mengenal apa ya Rasul mereka nabi mereka itu ke kepengetahuannya ya pengetahuan terhadap nabi terakhir itu sangat detail. Bahkan seakan-akan disebut dalam Al-Quran itu alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwa mereka itu mengenal nabi mereka, nabi terakhir ini yang akan datang itu seperti bagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi sangat apa ya? eh, nggak asing gitu loh karakter nabi terakhir itu seperti apa. Jadi ketika melihat Rasulullah secara live langsung, mereka langsung percaya beneran ini nabi yang terakhir. Orang-orang Yahudi percaya. Bahkan ketika waktu di Mekah saja orang Yahudi pun sudah mulai mendengar kan ada yang ngaku nabi. Ketika diceritakan oleh orang-orang Mekah ciri-cirinya seperti ini kok mereka ya kecenderungannya oh beneran ini kok kelihatannya nabi yang cocok yang ada di dalam kitab suci kita gitu katanya. Nah, masalahnya adalah orang Yahudi itu rasis ya. Rasis bener-bener rasis. Mereka tuh ingin bangsanya itu lebih unggul. Menganggap bangsa lain itu eh,
rendahan lah ya. Ketika ada orang Arab yang mengaku nabi dan mereka yakin beneran ini nabi, tetapi mereka tidak mengakuinya. Mereka ingkar kepada fakta yang sudah ada. Padahal mereka yakin secara pengetahuan, secara data ini beneran nabi mereka. Ini yang terkenal adalah kisahnya Sofiyah ya, binti Huyai bin Akhtab, tentang ayahnya Huyai bin Akhtab. Sofiyah ini waktu itu masih remaja atau masih kecil lah ya. Nanti Bunda Sofia ini menjadi salah satu dari istri Rasulullah ya. Itu melihat kelakuan ayahnya, Huyai bin Akhtab. Itu pemimpinnya Bani Nadir itu, Huyai bin Akhtab. Pagi-pagi itu Sofia itu melihat ayahnya dan pamannya itu sangat bersemangat sekali untuk pergi. Ditanya mau kemana, ya kelihatannya mau ke Kuba. Kan di Madinah posisinya, mau ke Kuba, mau melihat itu tadi, melihat Muhammad. Singkat cerita, di sore harinya, kedua orang ini ya, ayahnya Sofia sama pamannya, itu pulang dengan wajah yang sangat muram, sangat khawatir, ya campur marah dan seterusnya. Jadi kalau biasanya Huya bin Akhtab itu datang ke rumahnya, itu menyapa Sofia, anaknya itu dicium, dia tanyain dan seterusnya. Ini datang ke rumah sore hari dari Kuba, itu dengan apa ya? Dengan wajah yang tidak normal gitu. Dan Sofia menyaksikan dialog antara ayah dan pamannya ini. Dialognya seperti apa? Dialognya ketika Huya bin Akhtab itu bertanya dan berklarifikasi kepada pamannya ini. Gimana? Kamu menganggap beneran tak yang datang di Kuba itu adalah Nabi? Ya, dia Nabi yang telah dijanjikan. Oh, seperti itu. Jadi beneran, mereka tuh paham, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Tapi mereka tidak mengimaninya. Itu tadi ya alasannya. Karena mereka menganggap seharusnya Nabi terakhir itu dari golongan Bani Israel. Nah, nggak semua Yahudi memusuhi Rasulullah. Ada beberapa perkecualian. Salah satunya ini ya. Ada sosok yang namanya Al-Husain bin Salam atau Abdullah bin Salam. Ini masuk Islam. Dia ini, Abdullah bin Salam ini salah satu tokoh, bisa dibilang ulama lah ya. Ulamanya Yahudi ya. Ustadznya Yahudi di Madinah. Ketika tahu ada kabar Nabi orang Mekah yang mengaku Nabi datang berada di Kuba, dia pun ikut datang ke Kuba untuk mengklarifikasi. Bedanya adalah Abdullah bin Salam ini langsung terbuka dan masuk Islam. Otomatis menjadi sahabat. Beda dengan tokoh-tokoh pemimpin tadi, Huya bin Akhtab dan lain sebagainya, mereka yang ingkar akan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contohnya. Dan keluarganya banyak dari bibinya juga yang tercatat di sini ada yang namanya Khalidah bin Haris, itu juga masuk Islam. Jadi ada Yahudi yang masuk Islam di Madinah ada, tapi nggak banyak. Sedikit sekali orang Yahudi yang memeluk Islam di Madinah ketika Rasulullah tiba. Hampir seluruh Yahudi itu menolak Islam. Dan sebagian dari mereka itu memusuhi Islam secara terbuka. Terutama tokoh-tokohnya tadi. Ada Huya bin Akhtab, ada siapa orang Bani Nadir juga itu, Ka'ab bin Ashraf dan sebagainya. Ya, sebenarnya tidak ada detail data secara ini ya akurat berapa sih jumlah Yahudi yang masuk Islam yang jadi sahabat itu tidak tercatat secara detail seberapa banyak, tapi yang jelas sedikit, sedikit dibandingkan dengan jumlah Yahudi yang banyak. Jadi Yahudi sama kelompok Arab itu sebenarnya imbang jumlahnya. Aus dan Khosraj orang Arab di Madinah dengan Yahudi itu jumlahnya secara jumlah itu imbang. Tercatat sekitar 3 ribuan. 3 ribuan. Jadi 3 ribuan orang-orang Arab, Aus dan Khosraj itu secara total penduduknya di Madinah. Dan di satu sisi ada juga 3 ribuan. Nah dari 3 ribuan ini hanya sedikit saja yang masuk Islam. Hanya sedikit saja. Taruhlah datanya sekitar 20-an gitu. Atau mungkin sampai 50-an. Itu sangat dibandingkan dengan 6 ribu. 3 ribu tadi ya sangat sedikit sekali. Berapa persen gitu ya. Baik. Penantang utamanya ini. Ada Huya bin Akhtab. Ini pemimpin Bani Nadir. Ada Ka'ab bin Ashraf.
Ini juga tokohnya Bani Nadir. Ada Syais bin Qais, ada Asma binti Marwan dan Abi Afak. Ini seorang penyair dari Yahudi. Ini hobinya menghina Rasulullah SAW. Jadi bisa dibayangkan ya kalau kita tahu syair, esensi syair di zamannya Rasulullah, di orang-orang Arab itu kan sangat penting sebenarnya. Ketika seseorang diangkat dalam tema syair itu bisa sangat, kalau syairnya positif ya, itu bisa sangat menyanjungnya, mendewakan orang tersebut. Tetapi di satu sisi syair pun ketika satu dua nama tokoh itu diangkat di syair yang negatif, dijatuhkan di syair, itu bisa menjadi sangat-sangat tidak terhormat. Jadi syair itu sangat penting. Jadi medianya orang Arab pada saat itu adalah syair. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Piagam Madinah. Singkat aja ya. Jadi Piagam Madinah itu adalah undang-undang dan peraturan yang mengatur Udah mau tata gak ngomong? kehidupan masyarakat bersama di Madinah. Kan majemuk masyarakatnya. Ada masyarakat Arab, ada masyarakat dia Bani Israel, Yahudi. Secara agama juga ada yang masuk Islam, ada yang belum masuk Islam, ada yang masih musyrik dan seterusnya. Maka ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, ingin menata Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah eh, menyusun perjanjian kesepakatan di, dengan semua elemen masyarakat Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah. Karena tantangan-tantangan itu bisa saja datang dari mana saja gitu ya. Berpotensi muncul bisa dari mana saja. Dan itu bahaya kalau tidak dikendalikan dengan kesepakatan. Bahaya eksistensi dakwah di Madinah oleh Rasulullah itu bisa sangat terancam. Ya, untuk mengontrolnya dibuatlah sebuah perjanjian, termasuk dengan hubungan dengan Yahudi. Jadi sebenarnya Rasulullah di awal di Piagam Madinah ini ya secara nggak langsung ingin merangkul Yahudi juga. Karena seharusnya Yahudi juga bagian dari objek dakwah kan sebenarnya. Nggak mungkin lah Rasulullah datang langsung konfrontasi dengan Yahudi, nggak mungkin. Karena itu Yahudi yang masuk di dalam bagian dari kesepakatan Piagam Madinah. Meskipun di situ tidak sudah kita bahas tadi ya, tidak diajak koordinasi, tetapi juga eh, namanya juga tidak ada. Tapi ya itu tadi, secara esensi mana Yahudi juga harus menyepakati Piagam Madinah. Nah, kenapa salah satu contoh butirnya itu juga sangat penting. Nanti apa yang terjadi setelah ini gitu ya. Konfrontasi atau intrik konflik dengan Yahudi itu karena pelanggaran terhadap kesepakatan Piagam Madinah. Karena di Piagam Madinah, di bunyi salah satu butirnya adalah jika ada serangan kelompok dari luar Madinah, nah entah itu berupa ancaman perang, fisik dan lain sebagainya, seluruh kelompok-kelompok yang ada di dalam Madinah, penduduk Madinah, nggak pandang bulu siapa saja ya, itu harus bahu membahu, saling tolong menolong, saling membantu, membackup untuk menghadapi serangan dari luar itu tadi. Nah, Yahudi sebagai bagian dari masyarakat Madinah itu memiliki tanggung jawab di sini sebenarnya untuk melakukan ketertiban umum secara bersama-sama. Jadi, jika ada kelompok musuh Islam dari luar Madinah mengancam, contohnya nanti Mekah ya, itu Yahudi harus ikut bantu melindungi kaum muslimin. Begitu juga sebaliknya ketika ada musuhnya orang Yahudi contohnya ya, ingin menyerang Yahudi yang ada di Madinah dari luar, kelompok Islam, kaum muslimin pun juga harus melindungi orang-orang Yahudi. Itu kesepakatan yang ada di Piagam Madinah. Dalam rangka itu tadi, Rasulullah ingin menjadikan Madinah jauh lebih kondusif, tidak ada konflik-konflik yang itu berasal dari internal. Meskipun nanti kesepakatannya atau mungkin realitanya sangat sungguh jauh berbeda. Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam Madinah, yaitu orang Yahudi dan kaum munafik. Nah, kita sedikit kenalan dengan salah satu atau beberapa kelompok Yahudi ada di Madinah ya. Dan apa sih ininya mereka itu ya? Tindak tanduknya mereka, ada keisengan mereka itu seperti apa? Ada yang namanya Bani Koinoko. Bani Koinoko ini adalah kelompok Yahudi pertama yang melanggar kesepakatan Madinah setelah Perang Badar. Ini belum-belum sudah dilanggar gitu. Ini tahun kedua berarti. Setelah Perang Badar kan tahun 2 Hijriah. Nah, setelah tahun 2 Hijriah ini terjadi pelanggaran oleh Bani Koinoko terhadap Piagam Madinah.
Kelompok ini pemukimannya ada di dekat kaum muslimin. Mereka cukup kaya, mengatur ekonomi, punya pasar sendiri, Bani Koinuko itu. Nah, Bani Koinuko itu sebenarnya sesumbar kepada Rasulullah. Mereka berharap muslimin itu kalah ketika melawan orang-orang Quraisy di perang Badar. Ternyata menang, menang. Dan mereka bahkan sempat berkata begini ya sebelum berangkat. Wah udah Muhammad, nggak usah ngelawan Quraisy deh, nggak usah. Mereka itu hebat, mereka itu kesatria tempur. Seandainya yang kau hadapi itu kami gitu ya, ya pasti akan berbeda hasilnya. Gitu. Jadi mereka tuh ya ini mendaunkan Rasulullah dan para sahabat sebelum berangkat ke Badar. Nah, Bani Koinuko ini menyatakan penentangannya secara terbuka dan membunuh muslimin di pasar mereka. Nah, ini kisahnya itu kan Bani Koinuko punya pasar. Rasulullah pun juga nanti mendirikan pasar, tapi belum besar. Oleh karenanya banyak kaum muslimin yang masih berbelanja di pasar Bani Koinuko, di pasar Yahudi. Dan Rasulullah tidak melarang. Rasulullah tidak pernah boikot ya pasar, malah justru mendirikan pasar sendiri biar orang-orang bisa memilih. Tapi ketika Rasulullah mendirikan pasar itu kan belum besar dan tidak melarang orang-orang kaum muslimin berdagang di pasar lain termasuk pasar Bani Koinuko itu. Nah, suatu hari ada seorang muslimah itu belanja di pasar Bani Koinuko diisengi oleh orang-orang Yahudi di sana. Hijabnya muslimah ini ya diikat, Pak. Diikat dari atas sampai bawah. Kemudian ketika saat-saat orang muslimah ini duduk ya. Kemudian ketika dia berdiri, kemudian berjalan itu langsung tersingkap semua hijabnya. Itu apa nggak kurang ajar orang Yahudi. Ada seorang muslimin yang tahu di situ, mengetahui peristiwa itu, langsung menghajar orang Yahudi yang iseng sampai meninggal. Kemudian, nggak tahu ya sampai meninggal atau bukan ya, saya lupa. Tapi yang jelas, akhirnya orang muslimin yang menolong orang muslimah tadi, tidak disebutkan namanya siapa, itu dikeroyok oleh orang-orang Yahudi di pasar. Akhirnya meninggal. Nah, ini kan sudah menjadi sebuah pelanggaran di perjanjian, eh, apa tadi, perjanjian Madinah, piagam Madinah. Akhirnya singkat cerita, baik Bani Koinuko diusir dari Madinah karena melanggar itu tadi. Jadi ini- jadi ya sejak dulu sebenarnya ini ya orang-orang Yahudi itu hobinya melanggar perjanjian. Nggak bertahan sampai 2 tahun aja itu perjanjiannya sudah dilanggar oleh orang Yahudi. Ya Bani Koinoko ini kasusnya. Kemudian ada yang namanya Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah kelompok kedua Yahudi yang melanggar piagam Madinah. Apa yang terjadi dengan Bani Koinoko itu membuat Bani Nadir itu was-was. Takut sebenarnya ya. Apa yang dilakukan? Akhirnya mereka memperbaharui perjanjian piagam Madinah. Jadi kayak semacam di apa ya? Di refresh lagi lah perjanjiannya. Karena setelah perang Badar, posisi muslimin agak kuat gitu ya. Nah, Bani Nadir mulai khawatir dengan keberadaannya. Akhirnya mereka secara nggak langsung yang mengadakan perjanjian 2 kali. Yang keduanya bersifat ini penguatan aja ya. Tidak ada poin tambahan. Dan ini merupakan respon panik sebenarnya dari orang-orang Bani Nadir. Nah, ternyata muncullah pelanggaran. Muncullah pelanggaran. Bani Nadir ini justru ingin merencanakan pembunuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ingin berkehendak mengambil diat. Kenapa? Karena jadi gini ceritanya Rasulullah itu eh, ketika antara perang ini ya, saya lupa tahunnya ya. Kalau nggak salah setelah peristiwa Uhud kalau tidak salah. Itu kan ini kaum muslimin menderita eh, tragedi kan ya di perang Uhud itu. Meskipun tidak kalah, tetapi menderita kerugian yang sangat besar. Ini dimanfaatkan sama orang-orang sekitar Arab, kelompok-kelompok Arab di luar Madinah itu melakukan ancaman kepada Rasulullah. Awalnya pingin di didatangkan guru-guru Al-Quran lah ya untuk mengajari orang-orang kelompok yang ada di kelompok Arab yang ada di luar Madinah, didatangkan oleh Rasulullah sekitar puluhan penghafal Al-Quran gitu ya. Itu diutus oleh Rasulullah ke kelompok-kelompok Arab yang di luar Madinah
Salah satunya ada di Bir Maunah ya, di Bani Mustalik ya. Tapi ternyata ketika sahabat sahabat menghafal Al-Quran ini datang ke Bani Mustalik itu ternyata dibunuh, dibunuh. Nah ini kan apa ya? Ngetes sebenarnya mereka itu, bener gua kuat nggak sih Madinah yang kemarin habis terpukul di Uhud gitu. Dites ternyata bisa, bisa dibunuh dan memang nanti Rasulullah membuat perhitungan. Nah, hal yang seperti ini ditangkap oleh Bani Nadir. Oh, ternyata bisa ya. Kaum muslimin itu diisengi gitu ya. Diancam itu bisa. Itu buktinya di Uhud mereka terluka. Kemudian di Bani Mustalik mereka juga terluka. Ada banyak sahabat kaum muslimin yang dibunuh di situ. Oh, ternyata bisa. Nah, Bani Nadir nyoba. Bani Nadir nyoba. Ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah itu datang ke Bani Nadir dalam rangka mengambil diat ya. Diat itu kayak semacam tebusan karena ada konflik tadi itu di masyarakat di luar kelompok Arab, kelompok Arab yang di luar Madinah. Nah, Rasulullah datang ke Bani Nadir, ke bentengnya Bani Nadir, di perkampungannya Bani Nadir itu untuk mengambil diat. Tokohnya Bani Nadir bilang, oke Muhammad sebentar, aku akan mengambil diat. Tunggu di sini ya, tunggu. Rasulullah nunggu di luar. Kemudian tokohnya ini masuk, apa yang dilakukan di dalam? Mereka nggak justru tidak mengambil diat, mereka justru berkoordinasi. Ya apa nih? Muhammad ada di luar. Gimana kalau kita bunuh sekarang? Tuh, lihat. Iseng lagi. Isengnya nggak karuan ini orang Bani Nadir. Muhammad di luar tuh sendirian. Saatnya kita bunuh. Mereka bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat. Bahkan mereka itu di salah satu dari mereka bilang gini, udah jangan bunuh sekarang. Kenapa? Kita akan bahaya. Nanti Tuhannya Muhammad akan memberitahu Muhammad bahwa dia akan dibunuh. Ini kan mereka sudah percaya bahwa Rasulullah itu nabi kan. Akhirnya mereka bersepakat, ya udah nggak apa-apa kita bunuh. Sebelum mereka keluar, Jibril beneran yang tadi di Jibril datang menyuruh Rasulullah pergi, udah pergi wahai Rasulullah, mereka akan membunuhmu sekarang juga gitu. Wah, pelanggaran ini. Yang seharusnya kita harus saling menjaga perdamaian di dalam Madinah ternyata memulai intrik baru. Hanya Rasulullah pergi dan orang-orang yang di dalam tadi, orang-orang Bani Nadir tadi, tokoh-tokohnya ingin membunuh Rasulullah ketika keluar, Rasulullah sudah nggak ada. Tuh kan benar, mati kita akhirnya. Akhirnya mereka melanggar. Sama seperti Bani Koinoko, akhirnya Bani Nadir dikepung di situ dan diusir. Nanti ada kisahnya di surat Al-Hasyr ya. Mudah-mudahan kita nyampe ke sana. Nah, akhirnya Bani Nadir diusir keluar Madinah, diusir. Dan sebagian elitnya Bani Nadir nggak keluar Arab enggak, tapi mereka berada di Khaybar nanti. Dan di Khaybar pun nanti mereka membuat makar, yaitu ini inisiator terjadinya perang Khandaq nanti. Oke, itu yang kelompok yang kedua ya Bani Nadir. Keisengannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Bani Quraizoh. Bani Quraizoh itu adalah kelompok terakhir Yahudi yang ada di Madinah yang melanggar piagam Madinah. Dan Bani Quraizoh itu apa pelanggarannya? Mereka itu berkhianat. Sekali lagi, ini hobinya orang Yahudi. Mereka berjanji mengingkari. Mereka bersepakat berkhianat. Mereka mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata gitu ya. Ternyata mereka sendiri yang melanggar. Ini sudah sejak dulu karakteristik. Nggak usah heran, nggak usah heran. Nah, Bani Quraizoh itu berkhianat ketika perang Ahzab, perang Khandaq. Yang seharusnya Bani Quraizoh itu ikut dalam aliansi kelompok muslimin melindungi Madinah, itu malah berkhianat. Dan pede betul ini Bani Quraizoh itu di sini. Gimana nggak? Itu kan 10.000 pasukan di luar Khandaq, parit ya, di luar parit. 10.000 pasukan Ahzab, ada Quraisy, Bani Qatafan dan sebagainya, cuma 10.000 melawan 3 ribuan kaum muslimin. Itu kan mereka, waduh, ini saatnya untuk ya bahasa kita ngisengin Muhammad lagi ini. Kalau kita berkhianat, kita berbelok, kita mengadakan perjanjian dengan orang-orang azab, kita bisa ini menghabisi Muhammad dan kaum muslimin. Mereka ini pede awalnya. Mereka pede. Dan posisi Bani Quraiظah itu sangat krusial ya, karena
Rasulullah dan para sahabat itu membangun parit itu kan di depan Madinah ya. Di eh, bagian depannya Madinah sebagai karena itu merupakan akses orang keluar masuk ya. Kemudian di kanan kirinya Madinah itu bukit. Itu ada tembok alam ya, pertahanan alam. Nah, di bagian belakang itu perkampungan Bani Quraiظah yang itu banyak kebunnya. Itu dijadikan benteng alami juga. Dan Bani Quraiظah menempati posisi yang krusial. Kalau ada apa-apa terhadap Bani Quraiظah berkhianat, wah itu menjadi sebuah tragedi tersendiri nanti. Karena pasukan Azab bisa masuk lewat belakang. Yang benar, Pak Bani Quraiظah di sini mengadakan kesepakatan dengan pasukan Azab. Dan mereka berkhianat. Dan terancam betul di sini waktu itu Rasulullah. Sudah dikepung 10.000, ditambah lagi di belakang Bani Quraiظah siap-siap mengancam. Belum lagi kaum munafik yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, enaknya orang kayak gini nih, karena Bani Quraiظah, meskipun nanti ya akhirnya Bani Quraiظah ini ya, dan pasukan Azab kalah kan ya. Tapi yang dilakukan oleh Bani Quraiظah, Yahudi Bani Quraiظah ini kan kebangetan gitu. Mereka sudah diberikan kepercayaan untuk melindungi Madinah, mereka di posisi yang sangat krusial di belakang, ya ternyata mereka berkhianat. Kalau kaum muslimin tidak segap pada saat itu ya sudah habis sebenarnya orang-orang Madinah. Nah, oleh karenanya Bani Quraiظah dihukum. Ketika perang Azab selesai, Bani Quraiظah dihukum, diusir. Lebih dari itu ada 700-an orang Yahudi yang dewasa ya, yang laki-laki dewasa yang mereka itu ya militernya Yahudi dihukum mati. Dihukum mati. 700 dihukum mati. Sangat sangat keji gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin benar-benar mengancam pada saat itu. Hanya mereka dihukum Bani Quraiظah. Sudah habis yang ada di Madinah. Bani Quraiظah kok sudah habis karena melanggar perjanjian. Bani Nazir juga sudah habis. Bani Quraiظah yang terakhir juga sudah habis. Tapi masih ada satu, yaitu Yahudi yang ada di Khaybar. Yahudi di Khaybar itu terlibat langsung permusuhannya dengan Madinah itu sebagai fasilitator dan perancang perang Khandaq. Jadi tadi Bani Nazir kan keluar, tapi tokoh-tokohnya mampir di Khaybar. Bukannya tobat, bukannya malah apa ya insaf gitu ya, malah ini menyusun rencana perang Khandaq itu tadi. Menjadi provokator, inisiator dan provokator terbangunnya pasukan aliansi untuk menyerang Madinah. Dan Rasulullah singkat cerita menyerang Khaybar karena sudah terjadi ya ketika Ahzab Rasulullah menang, perang Khandaq Rasulullah menang, Bani Quraiظah sudah dihabisi, nah, membuat perhitungannya dengan Yahudi di Khaybar. Karena Rasulullah tahu Khaybar ini juga bagian dari apa ya perancang penyusunan penyerangan terhadap Rasulullah di perang Ahzab. Nah, penduduk Yahudi Khaybar yang telah kalah itu diberi kesempatan untuk mengelola kebun Khaybar. Jadi sama ya, Rasulullah menyerang di tahun 7 Hijriah itu mengepung, akhirnya mereka menyerah dan mereka kalah. Nah, ini menarik. Penduduk Yahudi yang ada di Khaybar itu tidak diusir, tidak dihukum atau tidak apa ya, dihabisi oleh Rasulullah enggak. Mereka kan kelompok yang kalah. Mereka diberikan kesempatan untuk mengelola kebun-kebun yang ada di Khaybar. Meskipun telah berpindah tangan ke kaum muslimin, tetapi secara pengelolaan mereka diberikan kesempatan oleh Rasulullah untuk mengelola. Karena kebun di Yahudi di Khaybar itu sangat banyak, sangat besar. Ini unik. Kelompok yang dikalahkan ya, itu nggak diusir. Justru diberikan pilihan. Mau pergi atau mau tetap di Khaybar mengelola kebun-kebun yang sudah kita kuasai dan kita bagikan hasil. Dibagi hasil. Keren ini. Ini sikap elegan dari Rasulullah SAW. Beliau dan kaum muslimin ya nggak pernah membenci Yahudi sebagai ras, sebagai entitas bangsa enggak. Yang Rasulullah perangi terhadap Yahudi itu sikapnya saja, gelagatnya saja. Yang sudah tidak bisa terampuni ya baru dihukum. Tetapi secara secara individu, secara manusiawi, itu Rasulullah menghormati, sebenarnya memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi. Buktinya ya tadi, Sofia, Bunda Sofia. Jadi istri Rasulullah ketika masuk Islam. Justru dinikahi oleh Rasulullah. Nah, yang diperlakukan Rasulullah terhadap Yahudi itu semata-mata hanya karena kejahatannya aja.
Jadi dalam Islam itu tidak ada konsep genosida, tidak ada konsep apa ya, ethnic cleansing itu nggak ada dalam Islam. Justru diberikan kesempatan, yang kalah perang diberikan kesempatan untuk mau pergi silakan kita antar, atau kita perjanjian ngelola kebun-kebun, kalian yang kelola, kepemilikan jatuh kepada kita, kalian tapi kalian yang mengelola, nanti hasilnya kita bagi dua. Malah diberikan hak yang mengelola, dapat bagi hasil. Dan yang seperti ini, pola-pola seperti ini nanti akan terulang di generasi-generasi Islam setelahnya. Di zaman Umar, di zamannya Muhammad Al-Fatih juga seperti itu. Di zamannya nanti dalam penaklukan Andalusia juga seperti itu, dan seterusnya. Nah, itu sekelumit ya, profil-profil orang-orang Yahudi, kelompok-kelompok Yahudi yang ternyata memang eh, kelompok yang sangat nyebelin ya sebenarnya. Bahasa kita nyebelin. Karena Rasulullah berusaha untuk melindungi mereka, mengadakan perjanjian dengan mereka, tetapi mereka senantiasa melanggar, senantiasa iseng gitu ya, untuk memberikan intimidasi kepada Rasulullah dan para sahabat. Bani Koinuko, Bani Nazir, Bani Quraizo, dan yang terakhir adalah Yahudi di Khaybar. Dan ini sedikit banyak memberikan inspirasi bagaimana sih karakteristik mereka ya sebagai seorang sebagai kelompok Yahudi secara entitas. Secara ajaran pun seperti seperti apa. Mereka sebenarnya mengakui Rasulullah menjadi nabi. Mereka tahu bahwa nabi yang terakhir itu ya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak pernah mengimani. Karena mereka menganggap bahwa seharusnya nabi terakhir itu dari golongan kita Bani Israel, bukan dari golongan orang-orang Arab. Dan sampai detik ini yang namanya Yahudi itu menganggap bahwa rasnya dia adalah ras yang paling hebat, menganggap orang-orang lain, bangsa lain, kalau kita ngambil contoh yang ada di Palestina sekarang, pendidikan di Israel itu sudah menanamkan bahwa orang-orang Arab di Palestina itu, orang-orang Islam di Palestina itu orang-orang kelas rendahan, dan mereka layak untuk dibunuh karena kelas rendah. Itu sudah ditanamkan sejak mereka. Rasis betul pengajaran pendidikan mereka itu sebenarnya. Dan kita nggak apa ya, nggak heran apa yang terjadi di tanah Palestina sekarang, bagaimana perlakuan orang Yahudi di orang-orang di Gaza dan seterusnya, itu ya seperti itu karena memang karakter mereka seperti itu, ajarannya juga seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, muslim muslimat, kita mencoba sedikit mentadaburi ya apa yang ada di surat Al-Hasyr. Ini bagi saya cukup penting ya karena kita di pertemuan yang sebelumnya terkait tentang kebangkitan generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah bagian dari upaya autokritik kepada kita orang-orang Islam. Karena mengapa kok kita kok tidak kunjung untuk bangkit gitu ya. Nah, itu pun juga yang terjadi di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr ini ada sebuah teguran atau mungkin sindiran dari Allah SWT karena beberapa ayat di sini menyebutkan profil karakter orang-orang, ya tentu saja pada saat itu adalah para sahabat ya, yang layak bisa menandingi atau bahkan mengalahkan orang Yahudi. Eh, apa yang bisa kita ambil inspirasi dari surat Al-Hasyr ini? Surat Al-Hasyr ini menurut Abdullah bin Abbas itu bisa ada nama lainnya. Nama lain dari surat Al-Hasyr ini adalah surat Bani Nadir. Karena memang dikhususkan secara konteks surat ini diturunkan untuk Yahudi Bani Nadir atau dalam peristiwa dengan Rasul dengan Yahudi Bani Nadir. Dan ini berupa inspirasi ya, mewakili juga Yahudi-Yahudi yang lainnya sebenarnya. Bahwa orang Yahudi itu sedikit yang masuk Islam, banyak mereka yang diusir, karena mereka kerjaannya ya merusak. Nggak sedikit yang dihukum mati oleh Rasulullah, tadi sudah kita kerjakan ya. Dan tampaknya inilah jatah Yahudi hari ini. Kalau nggak diusir, dihukum, ya mau ngadakan perjanjian pun ya pasti akan dilanggar. Berapa puluh kali itu perjanjian antara Palestina dan Israel, kemudian yang dilanggar, mereka orang-orang Israel sendiri yang melanggar. Sampai hari ini. Dan surat Al-Hasyr itu adalah surat yang utuh bicara terkait tentang orang-orang Yahudi. Meski tidak ada satu kata di ayat manapun di surat Al-Hasyr ini berbunyi Bani Nadir ya, hanya ahli kitab Yahudi gitu aja. Tapi artinya ini juga panduan.
untuk menyikapi kelompok-kelompok yang lain di luar Bani Nadir. Meskipun Al-Hasyr ini bicaranya tentang Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir itu tadi loh, yang ini ya, yang berada di benteng, kemudian mereka iseng ingin membunuh Rasulullah karena Rasulullah ingin mengambil diatnya gitu ya. Dan mereka dikepung beberapa hari dan mereka menyerah. Nah, maka ayat ini atau surat ini menjadi penting karena ketika hari ini seperti kita singgung tadi, peradaban kan dikuasai oleh Barat, peradaban itu dikuasai oleh Yahudi, mereka yang mengendalikan, mereka yang ngatur dan mereka menguasai segalanya, perekonomian, media, politik, hampir semua orang ingin mengadakan apa ya perwakilan di PBB kemarin resolusi gitu ya. Tetapi hanya satu orang saja perwakilan dari US menolak, ya nggak bisa apa-apa karena mereka yang memiliki kekuatan, perusahaan besar, media besar dan seterusnya. Mereka semua yang mengendalikan Yahudi hari ini. Bahkan bumi ini yang mengendalikan Yahudi, yang rusak pun mereka. Maka seharusnya Al-Hasyr ini menjadi penting dan seakan-akan hidup. Untuk kita daburi, kita ambil hikmahnya. Eh, jadi langsung aja ya mungkin ya di ayat yang pertama. Sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim. Ini penting ya. Ayat ini, surat ini diawali dengan ayat yang itu isinya berupa tasbih. Tasbih subhanallah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan kita tahu bahwa tasbih itu digunakan untuk apa? Tasbih itu untuk menunjukkan ekspresi takjub gitu kan ya. Kita melihat sesuatu yang besar, yang hebat, yang wow, kita kan kadang secara spontan ngomong subhanallah, subhanallah gitu kan ya. Rasa takjub seakan-akan ini seakan-akan Allah ingin memberikan informasi kepada kita bahwa hanya Allah yang bisa mengalahkan atau melakukan ini semua gitu. Seakan-akan nggak ada zat lain, nggak ada kekuatan yang lain yang bisa melakukan. Subhanallah. Hanya Allah yang bisa melakukan ini semua. Dan ini dibuka di surat awalnya adalah surat Al-Hasyr. Awalan sebagai awalan surat Al-Hasyr. Dan Al-Hasyr ini bicara tentang apa? Tentang Yahudi. Sehingga seakan-akan Allah ingin memberi pesan kepada kita semua. Subhanallah. Yahudi bisa kalah. Gitu. Yahudi bisa kalah. Itu berarti ini catatan yang sangat besar. Bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat itu semuanya sepenuhnya apa ya upayanya itu adalah upaya yang paling utama dalam upaya yang itu melibatkan Allah SWT. Jadi dibuka dengan subhanallah. Dan ayat yang kedua, walladzi akhrajal ladzi kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir itu, orang Yahudi di antara ahli kitab ya, yaitu orang-orang Yahudi Bani Nadir pada konteksnya ini dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran hari pertama. Ma dzanantum ayyakhruju. Kamu itu tidak menyangka bahwa mereka itu bisa keluar. Nih, sahabat aja nggak yakin bisa menang pada saat. Kenapa? Karena mereka Yahudi itu merasa yakin mereka akan aman di balik benteng-benteng mereka. Waldonu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Mereka itu sangat yakin bahwa benteng-benteng yang mereka huni, pertahanan mereka yang sangat kuat, dahsyat itu bisa mempertahankan mereka dari Allah. Bisa mengamankan mereka dari Allah. Jadi sahabat-sahabat dulu itu nggak yakin. Bisa nggak sih kita ini mengepung Bani Nadir, Yahudi ini, kemudian bisa mengalahkan mereka. Mereka nggak yakin. Bentengnya itu sangat besar. Bentengnya itu berlapis pertahanannya Yahudi pada saat di zaman Nabi ini, Yahudi Bani Nadir ini berlapis. Gak heran. Kalau teman-teman pernah umroh, coba, saya belum pernah ya. Ini dengar cerita aja juga ada di YouTube. Benteng Bani Nadir itu masih ada peninggalannya sampai sekarang. Puing, meskipun berupa puing-puing gitu, ya. Di Madinah itu ada benteng Bani Nadir. Itu kalau kita lihat temboknya itu ya, tebelnya itu nggak biasa ya namanya benteng gitu ya.
sangat tebal sekali sebagai bentuk pertahanan mereka. Jadi nggak usah heran ya dengan pertahanan yang berlapis-lapis yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dari dulu sampai sekarang kan mereka seperti itu. Ini justru membuktikan bahwa pengecutnya mereka itu seperti itu. Betapa pengecutnya mereka. Eh, Apalagi sekarang ya situasinya seperti ini. Apalagi ketika kaum muslimin yang itu sedang terpuruk pada saat ini. Sehingga Yahudi itu di sepanjang zaman itu akan selalu memunculkan sebuah citra bahwa mereka itu tidak akan pernah bisa tertembus oleh kekuatan manapun. Kan kita tahu, militer yang paling hebat salah satunya militer Israel dengan pertahanan yang juga paling kuat di Tel Aviv sana. Ya. Makanya kita apresiasi gitu ya, orang-orang pejuang Hamas itu rudalnya nyampe ke tengah kota itu kan luar biasa itu. Ternyata citra mereka selama ini gitu ya, opini mereka selama ini yang mereka gembar-gemborkan bahwa mereka itu memiliki kekuatan militer yang sangat besar, pertahanan yang sangat kuat ternyata bisa ditembus oleh pejuang-pejuang Hamas luar biasa. Karena ya mereka fokuskan pada citra ini, membentuk opini. Makanya yang harus mereka kuasai di sini adalah media. Ini yang membuat mereka semakin yakin dan kita semakin tidak yakin untuk mengalahkan mereka. Sehingga media di sini menjadi sangat penting. Rasulullah dulu itu sangat ini ya kalau mau diceritain Rasulullah itu sangat concern terhadap sesuatu yang bernama media. Sampai-sampai Rasulullah itu membuat sebuah mimbar seperti kita singgung tadi ya. Salah satu media dalam zaman Rasulullah itu kan syair. Syair itu dijadikan media untuk menyerang musuh, untuk membuat opini, untuk menyemangati dan seterusnya. Kalau sekarang media ya media-media mainstream ya. Ada media sosial juga kan sekarang. Nah, Rasulullah itu sebagai bentuk keseriusan beliau untuk memperhatikan media, itu sampai dibuatkan mimbar khusus di Masjid Nabawi agar orang-orang yang memang itu ditunjuk oleh Rasulullah bersyair, melontarkan media, itu bisa berdiri khusus di situ. Tercatat ada beberapa sahabat yang paling terkenal namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah jubirnya Rasulullah ya. Bukan jubir ya. Ya ini medianya, media, pimretnya lah ya. Yang memiliki kata-kata syair yang sangat tajam, sangat indah dan memukau itu Hasan bin Sabit namanya. Ada sahabat yang lain juga ada, Abu Talha dan lain sebagainya. Abdullah bin Rawaha juga jago syair. Tapi yang paling hebat ini Hasan bin Sabit. Itu tadi sampai-sampai Rasulullah itu membuat mimbar khusus. Selain mimbarnya Rasulullah ada, ini mimbarnya khusus untuk Hasan bin Sabit untuk melontarkan syair-syairnya. Jadi jangan anggap remeh yang namanya apa hari ini ya, julid fisabilillah itu. Jangan anggap remeh. Bahkan ada bukunya, ya. Bukunya tentang media-media di zaman Rasulullah. Al-I'lam fi Sirah Nabawiyah. Ada bukunya. Karangan kalau nggak salah karangan Munir Ghotban. Itu penulisnya Manhaj Haroki itu ya. Itu menulis media-media di Sirah Nabawiyah. Luar biasa. Karena keyakinan mereka itu mantap kokoh. Mereka punya benteng yang kuat, nggak bisa ditembus. Tapi ternyata apa di sini eh, yang menembus ternyata bukan kekuatan manusia. Mereka pede karena apa sih ya? Dengan benteng, senjata, amunisi, logistik, kebun juga mereka rapat-rapat kebunnya, harta lengkap bentengnya. Tapi itu kan analisa mereka. Sedangkan analisa dari Allah itu berbeda. Disebutkan di sini husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah akan mendatangkan kepada mereka hukuman atau mendatangkan ancaman dari arah yang tidak mereka duga. Mereka menganggap pertahanan mereka kokoh, nggak bisa ditembus, benteng mereka kokoh, tetapi ternyata Allah mendatangkan ancaman untuk mereka dari arah yang tidak mereka duga. Nah, ini menarik. Hanya Allah yang bisa menembus. Menurut kita, Allah menembus dari mana? Allah menembus dari mana? Ada di ayat selanjutnya, di potongan ayat selanjutnya. Wa qadhafa fi qulubihim rub yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidihim mu'minin fa'tabiru ya ulil albab. Wa qadhafa fi qulubihim rub. Jadi mereka atau mungkin Allah ya melemparkan dan menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Ini kuncinya di sini.
Nggak bisa ditembus pertahanannya, hebat, kuat ya. Secara fisik kuat, tetapi ada yang lemah di situ. Yang itu tidak bisa ditembus kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka menanamkan rasa takut kepada di dalam diri orang-orang Yahudi itu. Jadi, kita itu sebenarnya tugas kita adalah nakut-nakuti orang Yahudi. Kita tuh disuruh Allah untuk nakut-nakuti orang Yahudi karena mereka tuh adalah orang yang paling takut, kelompok yang paling khawatir, takut, pengecut. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribadil khail turhibun. Kita disuruh turhibun, kita menunjukkan kekuatan izah kita agar mereka takut. Kasus 7 Oktober ya, begitu banyak roket dari Hamas menyerang kota, sekian ratus atau sekian ribu, saya nggak tahu berapa korban dari Israel. Kan begitu ketakutan mereka. Wah, rudalnya sudah bisa nyampe kota. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka sangat paranoid sampai detik ini. Jangan sampai ada serangan lagi dari Hamas dan seterusnya. Sangat ketakutan. Kok bisa nih tembus pertahanan seperti ini? Jadi tugas kita sekarang kepada orang Yahudi itu ya nakut-nakuti. Salah satunya ya, salah satunya. Dia disuruh Allah ini. Allah akan menanamkan rasa takut kepada mereka. Sama seperti ini. Sebelum terjadinya peristiwa pengepungan Bani Nadir ini kan sebenarnya Rasulullah mengutus. Tadi kan Rasulullah diancam ya mau dibunuh. Kemudian Rasulullah pergi kembali ke Madinah. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat, siapa dari mereka, siapa dari kalian, para sahabatku, yang bisa menculik Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Di dalam benteng mereka. Oh, itu ada kurang lebih berapa sahabat itu? 5 atau 4 sahabat, sahabat Ansor, itu berani. Wahai Rasulullah, kami akan menculiknya. Kemudian pergi ke bentengnya Bani Nadir, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka nggak nembus, nggak nembus benteng, nggak apa menyelinap, nggak karena pertahanannya luas, pertahanannya kuat. Orang-orang Madinah ini memiliki ini bisa dibaca ya, nanti kisahnya panjang. Intinya adalah mereka tidak bisa menembus benteng untuk menculik Ka'ab bin Ashraf, tokoh mereka. Tetapi mereka bisa menculiknya. Caranya bagaimana? Ka'ab bin Ashraf yang buka sendiri dari dalam. Nah, mereka yang buka pintu sendiri. Ada kisahnya, ini panjang kalau mau dikisahin. Jadi penculikan Ka'ab bin Ashraf judulnya. Orang-orang Yahudi, ya orang-orang Madinah ini, orang-orang Ansor punya trik, punya kekreativitasan yang luar biasa. Nggak bisa nembus memang, tetapi justru orang yang dalam yang datang keluar. Dan mereka bisa berhasil menculik Ka'ab bin Ashraf. Luar biasa. Dan yang terakhir ya, yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil albab. Kenapa kok mereka takut? Kan dilemparkan rasa takut dari Allah oleh Allah kepada mereka, dan mengapa kok mereka takut? Apa sih yang mereka takutkan itu orang Yahudi? Sepele sebenarnya. Ini apa ya? Kok bisa gitu ya seperti ini. Jadi ceritanya gini teman. Ketika pengepungan Bani Nadir itu Rasulullah itu mencoba untuk masuk ke lewat area perkebunan, perkebunan kurma. Perkebunan itu sangat rapat. Jadi sebenarnya bahaya kalau pasukan melewati perkebunan, tetapi eh, dihidangkan atau apa ya yang ditemui di situ adalah pohon-pohon yang rapat sehingga tidak bisa berkomunikasi dan nggak bisa koordinasi dengan ini ya dengan sempurna ya para pasukan itu. Rasulullah punya strategi gimana caranya biar kita ini biar kita bisa koordinasi kaum muslimin di kebun-kebun kurma itu ya. Akhirnya berinisiatif Rasulullah dan para sahabat, oke kita tebangi. Kita tebangi beberapa pohon-pohon itu, kita tebangi semua yang ini yang seperlunya aja agar kita bisa berkoordinasi. Nah, orang Yahudi dari dalam benteng itu ngelihat, loh, kebun-kebun kita ditebangi. Ini maksudnya apa? Dihabisi itu beberapa area oleh Rasulullah. Kan Rasulullah ingin menebangi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa berkoordinasi kan antara pasukan. Tetapi yang diprasangkai oleh orang-orang Yahudi di dalam benteng, waduh, kebun kita habis. Ini sumber kekuatan, sumber kekayaan kita habis. Kalau mereka sudah menghabiskan seluruh kebun-kebun ini, kita nggak bisa apa-apa lagi secara logistik. Jadi mereka takut di situ. Kan aneh ya. Prasangkanya ternyata prasangka yang berlebihan. Ketakutannya sangat berlebihan. Makanya nggak sampai 6 hari, 5-6 hari lah pengepungan itu mereka berhasil menyerah. Mereka menyerah.
Tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada baku hantam antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, nggak ada korban di situ, nggak ada korban karena peperangan ya, nggak ada. Cuma dikepung, ternyata sampai 6 hari saja mereka menyerah. Hanya mereka pergi, diusir dari Madinah, dan mereka hanya diperbolehkan membawa barang-barang yang seperlunya saja oleh Rasulullah. Boleh pergi, silakan, diusir gitu ya, diusir pergi. Silakan membawa barang-barang seperlunya kecuali senjata-senjata kalian. Seperti kita tahu tadi bahwa hobinya atau usahanya orang Yahudi itu produksi senjata. Oh, canggih-canggih senjatanya Yahudi. Sampai sekarang ya senjatanya Yahudi ya canggih-canggih. Tapi yang menikmati senjata itu adalah kaum muslimin. Yahudi, apa ini kisahnya di Bani Nadir, mereka tidak menikmati untuk mereka menjualan aja senjatanya. Dan ketika mereka pergi, senjata mereka ditinggal. Tetapi mereka membawa seluruhnya. Sampai disebutkan di situ sampai apa ya, mengambil bagian-bagian rumah mereka. Mereka menghancurkan bagian-bagian rumah mereka untuk dijadikan ya inilah ya kekayaan mereka diambil semua. Nah, dan itu merupakan hikmah buat kita bahwa ya karakter Yahudi itu seperti itu. Karakter Yahudi seperti itu. Dan itu diizinkan oleh Allah SWT. Ketika orang Yahudi itu melihat, duh, kok ditebangi? Mereka apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka katakan? Katanya nggak boleh mentebangi pohon kalau perang. Katanya nggak boleh ini, itu, ini, itu. Ini buktinya. Kenapa Muhammad kok menebangi pohon, merusak tanaman, dan seterusnya. Itu alasan ya, alasan dari mereka. Tapi ternyata sudah diizinkan oleh Allah. Faqtum min linatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fa biiznillah. Apa saja yang telah kamu tebang wahai Muhammad dan kaum muslimin, semuanya sudah diizinkan oleh Allah, nggak apa-apa. Karena Allah ingin memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Hanya alasan aja mereka ngomong kayak gitu. Bicara tentang HAM, bicara tentang apa ya, eh, kemanusiaan dan sebagainya. Mereka hanya isu-isu mereka aja, hanya alasan kosong saja mereka. Tetapi itu dalam rangka untuk melindungi ya. Bahasa kita sekarang menormalisasi opini dari orang-orang Yahudi. Dan itu jawaban dari Allah ya. Diizinkan nggak masalah, itu bagian dari strategi. Nah, terakhir, ini paling akhir, ada 2 ayat di sini yang menjadi ya apa ya, inspirasi buat kita lah ya, autokritik buat kita juga. Ayat 8 dan nanti ayat 9. Ini merupakan profil 2 karakter yang membersamai Rasulullah SAW, ya para sahabat ya, yakni Muhajirin dan Ansor. Kenapa Allah SWT secara spesifik khusus mencantumkan 2 karakter ini seakan-akan memberikan apa ya, informasi kepada kita dan inspirasi kepada kita jika ingin menandingi Yahudi, hadirkan 2 karakter ini di tengah kaum muslimin. Apa itu? Di ayat 8 ini berbicara tentang muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang berhijrah, tidak punya harta sama sekali. Mereka tinggalkan hartanya di Mekah. Mereka diusir dari Mekah. Mereka diusir dari kampung halaman mereka. Mereka meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Bukan niatan untuk posisi, berniat untuk duniawi, enggak. Mereka hanya mencari karunia Allah. Mencari ridho Allah. Dan mencari pertolongan Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang yang benar. Ulaika humus shodiqun. Amal soleh yang mereka gunakan atau yang mereka aplikasikan sehari-harinya hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Iya, nanti mereka sebagian besar akan kaya. Mereka sebagian besar akan mendapatkan posisi. Tetapi bagi mereka itu nggak penting. Yang paling penting adalah mendapatkan ridho Allah SWT. Kita tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf tidak punya sama sekali harta. Abu Bakar semuanya disedekahkan kepada Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat yang lainnya juga seperti itu. Mereka ikhlas menjalankan amal soleh ini. Kalau konteksnya kita buat kekinian, ya pertanyaannya amal soleh kita sudah ikhlas atau belum? Amal soleh makhluk kita ya, zakat, sholat, puasa dan lain sebagainya sudah ikhlas atau belum? Amal yang ghairu makhluk, amal yang itu aplikatif duniawi ya, kita mencari ilmu, kita bekerja,
Kita mendidik, kita mengajar, kita berbisnis, usaha, sudah niatkan untuk Allah atau belum? Kalau belum, ya, ya belum juga kita untuk bisa menyayangi orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini karakteristik karakteristik orang Ansor luar biasa ini. Walladzina tabawwa'ul walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menempati Madinah atau kota dan telah beriman sebelum muhajirin. Ini menarik. Ini karakteristik orang-orang Ansor ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang yang menempati kota dan menempati keimanan mereka. Ini tata bahasa Allah yang luar biasa ini dalam Al-Quran. Walladzina tabawwa'ud dara. Mereka yang menempati kota, kota Madinah. Dan mereka yang menempati iman. Kalau kita bertanya ya, iman kita itu sebenarnya sebesar apa sih? Kita pasti iman itu ada di mana sih? Ya mungkin kalau kita bisa mengekspresikan, menganalogikan ya iman kita di dalam dada gitu. Jadi ini tubuh kita, fisik kita, iman kita di dalam sini. Ya, berarti fisik kita lebih besar daripada iman kita. Tapi tidak dengan orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Di ayat ini dijelaskan secara gamblang bahwa mereka menempati kota dan menempati iman. Ketika ini fisiknya orang-orang Ansor, iman mereka seperti apa? Ya iman mereka lebih besar dari fisiknya. Bahkan sampai mereka bisa menempati iman itu. Wujud imannya seperti apa? Yuhibbuna man hajar ilaihi. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah. Mereka menerima orang-orang yang hijrah dari Mekah. Dan eh, mereka juga mengutamakan orang-orang muhajirin. Eh, ketika ada ghanimah atau fight ya istilahnya kalau karena kan tidak ada peperangan di Bani Nadir ini ya. Itu kan banyak luas. Ada kebun-kebun kurma banyak. Itu Rasulullah memberikan pilihan kepada orang-orang Ansor. Apa pilihannya? Wahai orang Ansor, ini ada harta rampasan perang. Ada harta banyak nih. Aku memberikan dua pilihan kepada kalian. Yang pertama, hartanya dibagi dua. Orang Ansor dapat, orang Muhajirin dapat. Tapi aku minta tolong, Rasulullah yang bilang, aku minta tolong kalian tidak berhenti untuk memberikan pertolongan kepada atau memberikan bantuan kepada orang-orang Muhajirin. Nah, selama ini kan orang Muhajirin nebeng kan ya. Mereka dipersaudarakan, mereka disantuni oleh orang-orang Ansor. Karena orang Muhajirin banyak yang belum nggak punya. Ini masih awal-awal hijrah kan waktu itu. Itu pilihan pertama. Hartanya dibagi dua untuk Ansor dapat, Muhajirin juga dapat. Tetapi Rasulullah minta tolong orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor jangan berhenti untuk menyantuni orang-orang Muhajirin. Atau pilihan yang kedua apa? Semua harta rampasan perang itu diberikan kepada orang Ansor, ya. Mohon maaf, diberikan kepada orang Muhajirin. Jadi orang Ansor nggak dapat. Tetapi Rasulullah memberikan kebebasan mulai saat ini sudah tidak ada kewajiban kalian untuk menyantuni. Jadi hanya persaudaraan aja, tidak ada penyantunan harta, tidak wajib sedekah yang sebagaimana sebelumnya. Apa yang dipilih oleh orang Ansor? Wahai Rasulullah, biarkan seluruh harta-harta perampasan perang ini diberikan kepada orang-orang Muhajirin, ya, dan izinkanlah kami untuk tetap menyantuni dan menyedekahi orang-orang Muhajirin. Seperti di sini bilang. Wa may yuqassuha nafsihi, mohon maaf. Eh, walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka itu sedang susah. Orang Ansar itu kayak gini, Masya Allah. Jadi mereka butuh sebenarnya harta ini, butuh. Mereka juga sedang kekurangan. Tetapi mereka lebih mementingkan saudara mereka. Meskipun mereka orang Ansar itu butuh. Nah, karakter yang kayak gini ini seharusnya berada di tengah-tengah kaum muslimin untuk bisa menyayangi orang-orang Yahudi. Karakter orang yang muhajirin yang ikhlas dan ke orang-orang Ansor yang itu benar-benar ikhlas dalam membantu saudara-saudaranya kaum muhajirin. Dan ini PR kita ya berarti ya. PR kita bersama untuk menghadirkan.
karakter-karakter sebagai seorang muhajir dan ansor sebagai asbab Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Ya, kalau konteksnya dalam hal ini adalah menandingi atau menyaingi kelompok-kelompok Yahudi yang mungkin hari ini sedang berkuasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dr. Agung. Iya, betul sangat Ustadz atas pemaparan dari bab tentang Yahudi pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Ya. Uh, uh, Sehingga kita jadi lebih mengetahui ternyata memang karakter orang-orang Yahudi dari dulu ya seperti itu. Ya. Jadi pada saat ini yang memang sangat menjengkelkan dan menyakiti orang-orang yang kita cintai di Palestina itu memang berulang dari sejak zaman yang lalu. Dan dari pemaparan Ustadz kita juga mengetahui apa kewajiban seorang Muslim ya pada saat menjadi seorang muhajirin dan menjadi seorang ansor yang itu sangat relevan pada saat ini dapat kita lakukan dalam keseharian kita dalam melawan dan melawan kaum Israel, Zionis terutama ya, dan membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Mungkin karena waktu juga dan kami mohon maaf karena sedang dalam rihlah keluarga nih. Kamu sangat eh, mohon untuk berkenan memimpin doa Ustaz untuk memimpin menutup kajian pada pagi hari ini. Betul. Baik, mohon izin ya untuk kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kita dan kemudian kita memohon Allah atas kebaikan-kebaikan mungkin bisa kita raih di sisa kehidupan kita. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alhamdulillah wa afini amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka 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 la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una rabbi zidna ilman ya alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzina an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'mal salihan taradahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inni tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Rabbi ij'alna muqima salatana wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, matur sangat Ustaz. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafirul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sangat Iya, Ustaz. sama-sama Terus izin. ya punten.